Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Mafudoh dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai kedudukan hukum harta kekayaan akibat sebuah perceraian. Nah, di mana telah saya mencari informasi pada jurnal yang mencangkup adanya tujuan penelitian, fokus penelitian, hasil penelitian, metode penelitian, dan juga yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk yang pertama ini sedikit saya paparkan mengenai tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaturan harta kekayaan perkawinan di Indonesia. Nah, dan untuk memahami kedudukan harta kekayaan perkawinan akibat adanya perceraian seperti itu. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana hukum mengatur harta kekayaan dalam sebuah perkawinan. Nah, serta implikasi hukum yang muncul ketika perkawinan itu berakhir atau adanya sebuah perceraian seperti itu. Nah, terutama dalam konteks perceraian itu tadi. Nah, fokus penelitian ini terletak pada pengaturan hukum mengenai harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia. Nah, serta bagaimana posisi harta tersebut ketika terjadi perceraian seperti itu. Nah, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan sebuah hukum yang mengatur harta kekayaan suami dan istri seperti itu. Nah, serta implikasi hukum yang muncul ketika perkawinan itu berakhir atau adanya sebuah perceraian. Nah, alhasil hasil dari penelitian dalam jurnal yang saya kutip yaitu adanya pengaturan harta kekayaan. Nah, pengaturan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan ini terutama di Indonesia bersifat pluralistis. Nah, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur masalah harta kekayaan. Nah, pengaturannya di sini masih sangat singkat dan tidak lengkap seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penyelesaian sengketa. Sengketa apa? Sengketa harta kekayaan itu sendiri. Nah, yang mungkin terjadi antara suami dan istri saat perkawinan berakhir. Nah, terutama akibat perceraian. Terus selanjutnya adanya kedudukan harta kekayaan. Nah, menurut pasal 66 UUP, penyelesaian harta kekayaan perkawinan ini harus menggunakan hukum masing-masing. Nah, hukum masing-masing di sini yang dimaksud adalah hukum masing-masing antara suami maupun istri seperti itu. Karena belum ada pengaturan yang jelas atau yang lengkap mengenai harta kekayaan perkawinan itu sendiri. Nah, harta kekayaan perkawinan di sini terdiri dari dua jenis, yaitu ada harta bersama dan harta bawaan. Nah, yang dimaksud harta bersama di sini yaitu harta yang diperoleh ketika selama perkawinan berlangsung. Nah, jadi hartanya tuh diperoleh maksudnya dihasilkan oleh antara suami dan istri ketika perkawinan itu berlangsung. Nah, yang dimaksud harta bawaan di sini harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan itu berlangsung. Nah, harta di sini didapatkan ketika suami dan istri belum melaksanakan atau memperlangsungkan sebuah perkawinan seperti itu. Nah, ketika perceraian terjadi, harta bersama akan dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, sedangkan harta bawaan akan kembali kepada si istri sendiri dan istri sendiri dan suami sendiri seperti itu. Nah, secara keseluruhannya penelitian ini menekankan perlunya pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Nah, untuk apa? Nah, untuk menghindari sengketa di masa depan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif. Nah, penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis permasalahan yang ada.
Kemudian, pembahasannya berdasarkan teori-teori hukum yang relevan serta mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, pendekatan yang digunakan ini meliputi apa saja? Di sini meliputi yang pertama itu pendekatan perundang-undangan, terus yang kedua yaitu ada pendekatan konseptual. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan di sini itu apa? Nah, yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang ada. Nah, sedangkan pendekatan konseptual di sini yaitu untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan tadi. Nah, dengan demikian metodologi ini berfokus pada analisis normatif terhadap hukum yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan itu dan implikasinya ketika terjadi sebuah perceraian seperti itu. Nah, dapat disimpulkan dari yang telah saya paparkan tadi, yaitu pengaturan harta kekayaan perkawinan di Indonesia bersifat pluralistis dan tidak lengkap. Nah, sehingga tidak dapat dijadikan pijakan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan yang muncul akibat perceraian. Nah, di sini juga ditentukan ya, menurut pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, penyelesaian harta kekayaan perkawinan harus menggunakan hukum masing-masing. Nah, maksudnya hukum masing-masing di sini kembali lagi yaitu hukum suami dan hukum istri yang bersangkutan. Nah, harta kekayaan perkawinan terdiri atas dua jenis. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada harta bersama dan harta bawaan. Nah, penelitian ini menyoroti pentingnya pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai harta kekayaan dalam sebuah perkawinan. Nah, untuk menghindari sengketa di masa depan, serta perlunya kesepakatan yang jelas antara suami maupun istri mengenai pengelolaan harta mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.